Mungkin Mbak Puspita ya, bisa menceritakan latar belakang sekolah, kemudian aktivitas di Indonesia, dan bagaimana sampai ke Belanda gitu. Jadi saya sebenarnya dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan ke Belanda dalam rangka studi S3. Bidangnya adalah environmental policy dan riset saya sebenarnya menganalisis dampak dari sertifikasi berkelanjutan fair trade terhadap nelayan skala kecil di Provinsi Maluku, Indonesia, khususnya di Pulau Buru dan Pulau Seram. Namun selama saya studi, karena sudah selesai ya, selain outputnya itu dalam bentuk disertasi pastinya, kemudian ada academic papers, saya juga di tahun keempat itu berinisiatif untuk menulis output lain gitu, selain kedua output yang tadi saya sebutkan, yaitu dalam bentuk buku cerita anak bergambar gitu. Dan proses ini dimulai di Februari 2024 dan kemudian di Desember 2024 bukunya sudah diterbitkan, dicetak dalam bentuk dalam bahasa Indonesia dan sekarang sudah dapat diakses atau dibeli secara online di Indonesia. Wah, luar biasa Mbak. Tadi kita sempat cerita ya, di sini kan di Wageningen, itu kampus terkenal dengan pertanian ya, studi pertanian. Dan Mbak juga bilang tadi alur studinya itu agak bergeser ya. Dulunya apa gitu, kemudian jadi ke sosiologis ya. Boleh cerita mungkin dulu S1-nya jurusan apa, kemudian S2-nya ambil apa, dan kenapa sekarang bisa pindah ke jurusan bidang lain gitu? Jadi saya sebenarnya background-nya S1-nya itu economics ya. Saya Bachelor of Economics dulu di Institut Pertanian Bogor. Kemudian ketika S2 saya melanjutkan di Jerman, di University of Göttingen. Itu bidangnya International Agribusiness and Rural Development Economics. Jadi lagi-lagi masih berkaitan dengan ekonomi. Baru kemudian di S3 saya agak melipir sedikit ke bidang environmental policy. Jadi perspektifnya lebih ke tadi benar sosiologi atau social science. Karena memang kebetulan pada waktu itu saya tertarik dengan case study yang saya pilih. Jadi pada saat itu untuk pertama kalinya Fair Trade datang ke Indonesia, kemudian mereka mensertifikasi nelayan skala kecil, nelayan tuna di Pulau Buru dan Pulau Seram, dan kebetulan juga pada saat itu adalah proyeknya dari grup yang sekarang saya berada di environmental policy, dan dari situlah kemudian saya jadi saya tuh memilih jurusannya bukan based on saya nih ekonomis, jadi saya mau ngambilnya yang jurusan yang sama. Jadi saya berangkat dari case study. Jadi kebetulan case study-nya tentang sertifikasi nelayan tuna skala kecil di Maluku, dan itu adalah part of the project dari grup environmental policy. Maka kemudian saya melanjutkan riset dari itu dan apply ke grup yang saya sekarang kerjakan. Oke, jadi topiknya itu sewaktu kirim proposal itu sudah ditentukan dari sini atau Mbak sendiri yang buat? Saya sendiri yang bawa dari Indonesia. Saya yang Topiknya, buat, yes. lokasinya lengkap ya. Jadi saya sudah tahu saya mau riset ini, mau menggunakan case study ini, dan saya kemudian approach profesornya di environmental policy. Oke, gitu. menarik. Mungkin juga Foxil banyak yang ingin tahu ya, terutama juga yang ingin lanjut S3. Apa sih yang dilakukan pada tahun pertama, kedua dan ketiga sampai tahun keempat gitu? Kan mungkin beda antar kampus, antar negara. Nah, kalau khusus di Wageningen atau di grupnya Mbak, itu apa gitu? Apakah harus ambil kuliah atau enggak, atau tidak perlu, atau langsung riset, atau gimana Pak? Kalau untuk Wageningen kayaknya semua bidang tuh kurang lebih sama ya. Jadi di tahun pertama itu kita harus melalui mendesain proposal, kemudian juga harus mengambil beberapa kuliah, itu tergantung dari jurusannya. Ada yang harus mengambil beberapa kuliah, harus lolos mata kuliah itu dulu, baru kemudian bisa lanjut untuk nulis proposal.
ada juga yang nggak perlu ngambil mata kuliah sebagai persyaratan, bisa lanjut menulis proposal, kemudian nanti at the end of the first year ada yang namanya go and no go. Nah, Oke. pada saat go and no go itulah kemudian dievaluasi apakah si mahasiswa ini bisa lanjut menjadi PhD kandidat atau selesai sampai di situ. Oke. Gitu sih. Baru kemudian di tahun kedua, ketiga dan keempat yang bersangkutan melanjutkan risetnya atau juga mengambil beberapa mata kuliah sampai terpenuhi syarat minimum, kemudian publikasi, kalau memang disyaratkan publikasi oleh grupnya, barulah kemudian defense at the Oke, end. oke. Ya. Nah, yang mata kuliah ini harus lulus atau tidak dan berapa SKS kalau boleh tahu di Wageningen? Sebenarnya kalau untuk yang tahun pertama ya, Mas, kalau karena kan tadi saya bilang ada yang memang mereka itu diwajibkan untuk ngambil beberapa mata kuliah sebagai prasyarat untuk bisa melanjutkan untuk menulis proposal gitu ya. Nah itu tuh biasanya, nah ini nggak bisa dipukul rata, cuman biasanya untuk mahasiswa yang S2-nya bukan dari Uni Bidang itu, Eropa, bukan dari Uni Eropa. dari Uni Eropa atau bisa juga bukan dari bidang itu, Harus. mereka biasanya Wajibkan ya? diwajibkan untuk Oke. mengambil beberapa mata kuliah dan harus lulus. Dan harus lulus. Yes. Kalau nggak lulus nggak bisa lanjut berarti. Ya. Oke. One go, apa sih namanya? Go and no go itu kan seperti momok gitu ya. Ya. Sepengetahuan Mbak itu kira-kira berapa persen sih yang tidak lanjut? Jarang sih. Jarang ya, itu Ya, sebenarnya semacam formalitas kalau kita ikutin pasti Ya. lolos ya. Oke, oke. Saya pernah dengar itu namanya Edmund Paper untuk social science, itu ada juga nggak di sana? Edmund Paper. Jadi kalau di UVA misalnya, kalau kita ngambil political science atau ngambil sosiologi, itu harus namanya membuat Edmund Paper gitu. Itu semacam proposal juga lah ya, di extended proposal. Kemudian itu dinilai dan itu baru dievaluasi. Kalau lulus tidak lulus, ditentukan pada saat itu. Atau di Amerika itu ada namanya qualifying exam untuk economics. Jadi dia harus lulus semua mata kuliah yang wajib di jurusan tersebut gitu. Jadi kalau di Mbak nggak ada yang namanya Edmund Paper ya? Mungkin yang tadi tuh Mas, yang Qualifying qualifying exam exam. ya? Ya, tadi dari beberapa mata kuliah Dinilai ya? yang wajib Oke. untuk diambil dan wajib lulus. Tapi itu tidak berlaku untuk semua mahasiswa ya, hanya Oke. beberapa kasus yang memang mereka wajib untuk mengambil mata kuliah tersebut gitu. Iya, iya. Yang pasti adalah at the end of the first year, go and no go itu kayaknya sama sih ya, Sama untuk ya? semua kampus di Betul. Belanda pasti ada go and no go. Jadi Betul, kalau betul. misalkan based on the evaluation dari supervisor, si mahasiswa ini layak untuk lanjut, maka dia akan lanjut. Tapi kalau misalkan ternyata tidak layak, maka dia akan berhenti sampai di situ. Oke, oke. Nah, satu lagi yang membedakan juga, di Belanda itu sebenarnya tidak ada kewajiban untuk publikasi dan biasa tergantung kepada supervisor boleh dibilang atau grup. Nah, kasus Mbak gimana untuk publikasi? Apakah harus atau tidak? Nah, kalau itu benar Mas, jadi di Wageningen sendiri pun tidak bisa dipukul rata apakah wajib publikasi atau tidak. Semuanya tergantung kepada chair group, kemudian tergantung juga kepada supervisor. Betul. Yes. Tapi kalau untuk di grup saya, kebetulan memang kita ada aturannya yang jelas gitu. Jadi minimum harus publikasi itu 2 papers. Terus yang ketiga atau yang keempat bisa submitted gitu. Oke. Dan kebetulan untuk kasus saya kemarin publikasinya 3 papers, kemudian 1 submitted. Oke, luar biasa Mbak nih. Dan mungkin sekarang kita akan lanjut ke in-depth-nya ya, ke research-nya, topik research-nya research-nya, dan- bukunya. iya. Karena Mbak Puspita juga menerbitkan buku ya. Mungkin bisa cerita dikit Mbak dengan gimana pembukaannya, maksudnya kok bisa bisa pembahasannya itu gitu loh. Jadi awal ceritanya itu di tahun keempat PhD saya, ketika saya sedang sibuk-sibuknya menyelesaikan disertasi, kemudian juga merampungkan papers. Nah, pada saat itu data semua sudah di tangan, kemudian fieldwork juga sudah selesai. Jadi saya sudah dapat gambaran nih kira-kira the whole story tentang riset ini apa gitu. Nah, tapi pasti ada triggernya kan. Jadi triggernya itu kebetulan saya punya
anak saya pada saat itu usianya 8 tahun. Jadi dia ini karena mungkin setiap hari ngelihat bundanya di depan laptop, kemudian nulis, baca, dia selalu nanya, puzzle seperti apa sih yang Bunda kerjain gitu? What kind of puzzle are you working on, Mom gitu. Jadi pertanyaan itu membekas gitu di saya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menjelaskan riset saya selama 4 tahun ini ke anak berusia 8 tahun yang mana anak saya sendiri gitu. Nah, itu kan personal reason ya. Tapi beyond the personal reason itu juga sebagai bentuk reflection buat saya sendiri. Kalau seandainya saya diminta untuk menjelaskan riset saya ke dalam bahasa yang casual, non profesional, kira-kira bagian mana nih yang harus saya ambil? Terus kenapa saya mengambil bagian itu dan gimana caranya saya mengkomunikasikan? Maka kemudian di bulan Februari ya tepatnya tahun 2024, kurang lebih setahun yang lalu, saya mulai menuliskan storyline. Jadi awalnya pastinya menentukan temanya dulu, kemudian bagian mana, angle mana yang mau saya angkat, kemudian dari situ kemudian diterjemahkan ke dalam storyline. Dan kebetulan juga saya punya seorang teman di Wageningen. Waktu itu dia ini sempat menemani suaminya S2 di Wageningen, tapi di tahun lalu itu dianya udah kembali ke Indonesia dan dia ini seorang ilustrator gitu. Nah, jadi saya karena jadi memanfaatkan network terdekat gitu. Jadi karena saya kenal, saya kontak dia, kemudian saya share ide saya dan dia tertarik, ya udah tuh kita bareng-bareng. Akhirnya saya menulis, kemudian beliau yang mentranslate ke dalam bentuk ilustrasi visual ya. Nah itu butuh waktu kurang lebih hampir 1 tahun karena baru benar-benar rampung dan diterbitkan itu di Desember 2024 yang lalu. Dan bukunya sendiri berjudul Kay dan Nelayan dari Pulau Buru. Karena Kay itu adalah burung ya. Kalau di sini digambarkan seekor burung jenisnya albatros. Dan ini bukan hanya burung dalam bentuk imajinasi, tapi juga memang dalam faktanya nelayan tuna di Pulau Buru khususnya itu menggunakan jenis burung ini untuk membantu mereka menentukan lokasi di mana ada tuna gitu. Jadi biasanya kalau ada burung ini atau ada lumba-lumba itu berarti banyak tunanya di sana. Kemudian Kay dan nelayan, jadi nelayan ini adalah representasi nelayan skala kecil dari Pulau Buru karena lokasi penelitiannya di Pulau Buru. Wah, luar biasa sekali, Mbak. Nih, ada ujaran ya, Foxian. Kita mau tahu apa seseorang itu mengerti suatu topik, itu kalau kita bisa menceritakan ke anak kecil dan anak kecil itu mengerti. Itu sangat susah. Jadi walaupun kita mengerjakan sesuatu, ya belum tentu kita ngerti juga kalau anak kecil nggak ngerti. Nah, bahkan sesama saintis itu kadang kita nggak mengerti apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu biasanya kita butuh namanya science communicator. Jadi science communicator itu adalah orang yang menjembatani antara saintis dan orang awam dan juga atau saintis dengan saintis yang bukan di bidang tersebut. Nah, Mbak Puspita ini sendiri selain sebagai saintis juga sebagai science communicator. Jadi menurut saya luar biasa sekali ya. Nah, kalau Mbak ini Mbak ketika menerjemahkan riset ke dalam buku anak-anak yang usia 6 sampai 8 tahun ya, 5 sampai 8 tahun ya. Ini bagaimana tuh strateginya dan challenge-nya apa yang paling susah gitu? Yang apakah Mbak melakukan juga pretest gitu ya, ngetes apakah anak kecil itu mengerti apa enggak, kemudian baru diterbitkan atau langsung saja jadi bukunya? Kalau tadi saya sepakat sama Masnya ya bahwa anak-anak itu tuh kenapa anak-anak? Karena tadi personal reason, karena anak saya memang punya pertanyaan kenapa bundanya what kind of puzzle are you working on, Mom? Jadi puzzle seperti apa yang sedang dikerjakan. Kemudian tadi saya sepakat juga karena anak-anak itu paling susah untuk
paling susah bohong gitu. Betul. Jadi kalau misalkan ceritanya nggak menarik atau visualnya tidak menarik, mereka nggak akan mau baca. Jadi itu tantangannya sih, Mas. Jadi itu udah jadi tantangan pertama karena targetnya adalah anak-anak gitu. Jadi karena targetnya anak-anak, maka kita juga harus berpikir gimana caranya cerita ini kan kalau kita ngomongin riset S3 itu kompleks ya. Iya. Dan apalagi riset selama 4 tahun, nggak mungkin kalau menurut saya ya impossible untuk menerjemahkan satu bagian riset utuh itu ke dalam satu buku cerita anak. Jadi pertanyaannya adalah bagian mana yang mau kita tonjolkan, bagian mana yang mau kita angkat. Itu juga salah satu pertanyaan yang memang harus kita sendiri yang harus menjawab. Kemudian setelah kita tahu jawabannya, kenapa kita mengambil bagian itu gitu. Terus setelah kita tahu, nah gimana caranya kemudian menerjemahkan bagian yang mau kita angkat itu ke dalam bentuk cerita dan ilustrasi visual. Nah, di buku saya kebetulan memang yang mau kita angkat adalah mengenai bagaimana si nelayan tuna skala kecil ini karena dia memang menggunakan metode penangkapan pancing ulur, jadi menangkap ikannya itu satu persatu. Nah, bagaimana dengan cara penangkapan itu mereka berkontribusi untuk menjaga ekosistem laut dan habitat laut agar tetap lestari. Oke. Gitu. Menarik. Nah, satu hal nih, ketika kita menyampaikan suatu riset, misalkan kepada saintis itu kan mudah ya, langsung. Nah, jadi masalah sekarang ada di diksi nih. Gimana cara Mbak memilih diksi supaya anak-anak juga ngerti? Apakah sebelumnya juga ikut training atau ada semacam kelas atau juga pernah punya pengalaman dari penulis lain? Kalau saya sih saya kebetulan suka baca, Mas. Oke. Jadi saya suka baca buku-buku fiksi, novel, buku cerita anak karena kebetulan anak saya juga suka baca. Jadi karena exposure saya terhadap fiction itu sebelumnya sudah banyak gitu ya. Jadi mungkin itu jadi salah satu poin juga kenapa saya memilih untuk menerjemahkan riset saya ke dalam buku cerita gitu. Dan selain juga saya tuliskan, nah setelah jadi tuh storyline-nya itu penting juga untuk di-sharing gitu. Nah, karena saya bekerja sama dengan ilustrator, jadi kan saya mengkomunikasikan juga dengan ilustrator. Kemudian kita juga mengajak orang lokal, kebetulan teman saya pada saat itu yang bekerja di NGO di lokasi penelitian untuk mereview cerita kira-kira udah sesuai belum dengan konteks lokal. Kemudian juga saya tunjukkan juga ke anak saya ini kira-kira dia paham nggak gambarnya dalam imajinasi dia ya. Terus juga kita juga sharing ini storyline-nya ke native speaker yang kita gunakan juga sebagai yang kita minta beliaunya sebagai translator untuk buku bahasa Inggris yang next akan diterbitkan. Oke, gitu. jadi sekarang yang baru terbit satu buku ya. Dan selanjutnya itu tentang apa tuh misalnya? Kalau yang selanjutnya masih akan dengan judul yang sama, Mas, karena memang ini baru diterbitkan dalam bentuk ke dalam bahasa Indonesia, maka kita harapkan yang selanjutnya akan dipublikasikan ke dalam bahasa Inggris. Untuk buku yang ini ya? Untuk buku yang sama. Oke. Pesan apa yang ingin Mbak Puspita sampaikan kepada orang-orang? Karena memang bukunya ditargetkan untuk anak-anak ya, Mas. Jadi pesannya pun dikhususkan pada anak-anak gitu. Jadi yang diharapkan adalah anak-anak ini tahu, oh ternyata ada loh nelayan di salah satu pulau di Indonesia, Pulau Buru, yang mereka itu menangkap ikan tuna khususnya satu persatu, dan dengan cara ini ternyata nelayan bukan hanya menangkap ikan tapi juga mereka mampu menjaga dan melestarikan ekosistem laut dan habitat laut gitu. Karena dengan menangkap satu-satu itu artinya nelayan tidak membahayakan hewan-hewan lain seperti penyu misalkan atau hiu misalkan. Dan di buku ini juga kita tampilkan ketika suatu waktu nelayan itu nggak sengaja menangkap penyu
itu tuh si nelayannya langsung dilepas tuh penyunya, jadi nggak ditangkap. Dan itu memang nelayan punya local wisdom ya namanya. Jadi mereka memang kalau ketemu penyu dan ketemu hiu itu memang dilepas gitu. Peduli Jadi sama lingkungan ya. yes, Iya, iya. jadi memang basically ya cara hidup mereka, pengetahuan lokal mereka memang sudah sangat sangat mendukung pelestarian ekosistem laut gitu. Ya, jadi Itu sih. selain hiburan, bukunya juga bisa sebagai salah satu media untuk advokasi ya, untuk bagi anak-anak terutama. Nah mungkin saya ingin tahu juga, ini kan Mbak ini membatasi usia 5 sampai 8. Apakah nanti akan di-expand gitu usianya misalnya dibagi grup 5 tahun, kemudian sampai 8, kemudian 9 sampai sekian, atau di atas itu? Kalau untuk yang sekarang sudah terbit memang difokuskan untuk 5 sampai 8 tahun ya. Kalau di Indonesia itu kurang lebih kelas 1 sampai kelas 2 SD. Iya. Nah, karena memang bukunya sendiri itu sangat minim teks. Iya. Jadi lebih dominan gambar. Oke. Yang kita harapkan memang anak-anak itu selain membaca teks, mereka juga menggunakan imajinasi mereka ketika melihat gambarnya gitu. Betul, betul, Itu betul. kenapa kita memilih khusus anak-anak berusia 5 sampai 8 8 tahun. tahun, Karena oke. kan mereka juga biasanya belum sangat lancar membaca banyak teks kan. Nah, Iya, gitu iya, sih. iya, iya. Nah sejauh ini respon apa ya konsumen itu gimana? Maksudnya respon anak-anak atau orang tua atas buku ini di Indonesia sejauh ini gimana? Atau juga mungkin di Belanda kalau ada? Sejauh ini mungkin di Indonesia kali ya, karena bahasanya juga masih menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Jadi sejauh ini tuh sudah ada 200 eksemplar yang terjual gitu. Dan ini juga kita masih mendiskusikan apakah mau lanjut untuk dicetak untuk edisi selanjutnya. Terus juga ada beberapa permintaan yang masuk untuk dicetak dalam bentuk bahasa Inggris bahasa gitu ya. Inggris ya. Jadi supaya konsumennya juga lebih luas gitu. Atau mungkin juga dengan judul baru gitu? Untuk judul baru mungkin ya Mas, who knows, kita juga berharap demikian karena kan ini sebenarnya bagian kecil dari riset Risetnya yang ya, tadi iya, iya. kompleks. Cuma untuk sementara ini sih karena ini juga baru banget dipublikasikan di Desember kemarin, kita sih pengennya mengkomunikasikan ini dulu ke masyarakat luas gitu, biar lebih banyak yang kenal dengan buku Kay, lebih banyak yang kenal dengan Kay dan nelayan dari Pulau Buru. Soalnya menurutku emang ya bagus buat apa ya, buat orang-orang emang sadar kalau sebenarnya kita tuh dengan, soalnya kalau saya ngelihat sendiri di tempat saya tuh sering mancing di laut juga gitu loh. Nelayan-nelayan itu kalau ini kan emang bener-bener menjaga kelokalan apa ya, kelestarian lingkungan gitu Nggak kan. pakai bom gitu ya misalnya. Iya, kalau di kayak di tempat saya, kalau saya sama ayah saya mancing itu kayak bener-bener udah nggak ada ikannya lagi karena emang kapal-kapal besar itu pakai jaring apa itu, bukan harimau Iya, itu. iya, Jadi iya. kayak bener-bener gone gitu loh. Iya, iya. Jadi kayak kita mau mancing pun itu paling ikan-ikan, ikan-ikan kecil Iya, gitu iya, doang gitu. Jadi ini juga bagus sih buat, maksudnya kalau seperti Pak Hengki bilangin untuk di-expand lagi mungkin ke depannya, karena emang juga mungkin buat nelayan-nelayan yang udah ya yang udah maksudnya berumur gitu juga bisa ngebaca, juga bisa tahu kayak emang mereka tuh harus care sama itu gitu loh. Soalnya kalau kita pikir-pikir lagi, kalau lautnya emang udah sekarang sama mereka dirusakin, kedepannya mereka mau jaring apa lagi gitu loh, mau Iya, nyari ikan iya. apa lagi gitu. Ya, ya. Oh ya tadi Mbak sempat cerita juga ya. Jadi selain media buku, ada juga kemungkinan itu medianya lain gitu, misalnya seperti musik dan seni lain. Mungkin bisa cerita dikit gimana apa namanya idenya itu? Itu sih harapan ya Mas, Harapan karena ya, kan yang namanya science itu ya, biasanya kan outputnya itu yang sudah jelas dan ya biasanya kalau misalkan S3 outputnya pasti disertasi atau academic papers ya kan, publikasi gitu. Dan sekarang itu menjadi pertanyaan besar buat scientist atau peneliti atau researchers ya. Seberapa besar sih jangkauan dari outcome yang tadi saya sebutkan itu kepada masyarakat gitu. Dan buku
buku anak khususnya itu adalah salah satu sebenarnya, dan nggak mesti juga selalu dalam bentuk buku anak kan, bisa juga dalam bentuk hal yang lain, misalkan lagu misalkan, atau pameran misalkan, atau bentuk visual art yang lain, atau misalkan drama gitu ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana outcome dari riset atau science itu bisa dikonsumsi lebih banyak masyarakat, Lebih gitu. luas gitu lebih ya? luas Oke, gitu. Ya, ya. Nah, sejauh ini ada nggak pihak-pihak tertentu, terutama dari pemerintah itu yang ngeh gitu dengan proyek ini ya, sampai misalnya didatangi kemudian diajak kerjasama, ada nggak? Atau setidaknya untuk audiensi dengan Mbak di Indonesia misalnya, ada nggak? Belum sih Belum Mas, ada ya? belum. Karena kita juga baru kan, baru Oke. kemarin di Desember 2024. Ya mudah-mudahan ke depan. Kemudian ini cara penjualannya gimana kalau di Indonesia ini? Dan tantangannya apa? Sementara ini kita masih melalui online Online selling ya. ya, ya. Karena kita juga ingin lihat gimana respon dari konsumen, dan kalau misalkan ternyata responnya bagus gitu, mungkin ke depan kita akan pikirkan lagi apakah kita mau expand untuk cara penjualannya tidak hanya terbatas di online selling, bisa juga melalui toko buku. Oke, oke. Mungkin Foxian yang orang tua mendengar kali ini atau mungkin mendengar rekamannya, kalau ingin mencari bukunya itu bagaimana tuh lewat mana? Mungkin bisa beritahukan di sini ke para orang tua, siapa tahu ada yang tertarik ya misalnya. Gimana caranya dapat bukunya? Jadi kita ada Instagram namanya K&N Fisher Book. Nah, jadi bisa cek Instagram kita. Nanti di Instagramnya itu di bio ada link yang bisa diklik untuk informasi lebih lanjut mengenai cara pemesanan buku. Oke, jadi langsung pesan di Instagram dan akan dikirim ya? Yes, Oke. nanti untuk pengirimannya dari Bandung. Oke, oke. Tadi kan Mbak sempat bilang juga ya, ini harga bukunya itu sekitar 100 ribuan ya? Ya. Itu relatif mahal kan kalau dibandingkan dengan misalnya buku biasa. Itu bagaimana nih prospek pasarnya? Apakah dengan harga sekian ini masih cukup terjangkau atau kemungkinan ada nggak strategi untuk menurunkan harga misalnya? Kalau untuk harga sih saya bilang relatif ya Mas. Jadi kalau menurut kita harga tuh relatif. Oke. Tergantung siapa konsumennya dan tergantung segmentasinya siapa. Tapi memang kalau untuk harga segitu itu karena kita masih cetakannya terbatas gitu. Oke. Mungkin ya kalau misalkan ini hypothetical assumption ya Mas. Kalau misalkan kuantitasnya kita tambah gitu, bisa jadi harganya akan turun. Oke, Karena kan mencapai skala ekonomi ya? yes, Ada nggak economy of perkiranya scale. berapa, sekitar harga berapa range-nya mungkin? Belum tahu sih Belum ya, tahu karena ya, belum itu tes kita ya? tergantung hitung-hitungan dari penerbit juga ya Mas. Oke, oke. Jadi belum bisa memberikan harga yang pasti. Oke, oke. Selain jual online, itu ada juga nggak promosi misalnya oleh event-event di Indonesia, di mall atau direct selling ke sekolah gitu, ada nggak? Harapannya ke depan bisa dilakukan. Kita juga pengennya lebih banyak promo, lebih banyak orang yang tahu mengenai buku ini. Cuman karena memang saya posisinya juga masih di Belanda, terus ilustratornya memang ada di Indonesia, penerbitnya ada di Indonesia, dan beberapa bulan terakhir juga saya masih sibuk untuk untuk defense Iya. S3 saya dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini karena waktunya juga agak lowong, kita bisa fokuskan untuk promo, kemudian untuk lebih memikirkan lagi kira-kira what's next gitu. Oke, oke. Nah, ini kan buku ini dibuat di tengah kesibukan sebagai PhD student ya. Itu saya bisa kebayangkan sih, itu sesibuk apa. Dan juga syukur-syukur selesai ya. Nah, nanti setelah Mbak pulang ke Indonesia, itu kan kembali lagi sebagai dosen. Itu juga sibuk juga ya. Kira-kira gimana nih, strategi membagi waktunya? Apakah akan bisa continue atau mungkin ada halangan lain gitu? Ya mudah-mudahan sih bisa diteruskan ya Mas, karena saya pikir memang kan ini alasannya personal ya, jadi yang tadi saya sebutkan karena memang pertanyaan dari orang terdekat gitu. Biasanya kalau alasannya personal kita lebih cenderung untuk mengalokasikan waktu gitu dibandingkan disuruh orang lain atau Iya. memang tuntutan misalkan, karena memang ini alasannya sangat-sangat personal ya.
dan saya juga sangat passionate dengan ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih masih akan terus dilanjutkan gitu. Oke, oke. Mungkin terakhir ya ini, sebelum kita tutup, apa pesan Mbak untuk orang tua atau juga untuk, Voxian pendengar yang, secara umum lah ya, apa namanya, ingin, memilih buku yang tepat untuk anak, terutama, buku yang sebenarnya kandungannya itu berat awalnya, misalnya melalui riset, itu gimana tuh? Kalau untuk orang tua sih, saya kira memang yang pertama adalah jangan takut untuk mendekatkan anak dengan buku gitu. Oke. Jadi sekarang kan ada banyak sekali media ya, maksudnya kalau kita ngomong mengenai entertainment tuh ada media sosial, ada YouTube, Iya, ada movie mungkin. Tapi buku itu kalau menurut saya itu selalu punya tempat spesial gitu, Mas. Oke. Karena membaca dengan mendengar saja itu dua hal yang berbeda loh. Kalau kita membaca itu bukan hanya kita tuh tujuannya, oh ya udah aku pengen tahu ini tuh isinya apa. Tapi kita menggunakan imajinasi, kemudian kita juga melatih kesabaran. Kan nggak sama kalau kita nonton, mungkin kita bisa skip terus langsung ke bagian Skip terakhir. gitu ya? Yes. Ya, doom Tapi kalau scrolling ya. buku kita kan harus benar-benar ngikutin dari awal, halaman per halaman, menggunakan imajinasi kita karena kita nggak benar-benar bisa ngeliat di depan mata what happen gitu kan. Dan itu tuh benar-benar melatih indera anak, melatih kemampuan anak. Jadi kalau saya pikir memang khususnya ibu-ibu yang anaknya masih kecil itu jangan takut untuk mendekatkan anak dengan buku gitu. Jadi semakin anak itu dekat dengan buku, semakin kita menghadirkan buku di rumah, itu keinginan anak untuk membaca, untuk cari tahu, untuk hobi gitu ya, dengan buku itu semakin besar. Oke. Gitu sih. Oke. Wah, menarik ya. Menarik sekali ya. Iya, iya. Ya mungkin waktu juga udah jam 3 ya Mbak Puspita udah cerita panjang lebar tadi tentang bukunya dan sangat menarik buat ibu-ibu juga yang mencari bukunya buat anaknya mungkin yang tertarik bisa langsung ke Instagramnya Kai K. Fisher Book. K and Fisher Book bisa langsung order dari situ ada link di bio. Dan sekali lagi Mbak Puspita terima kasih banyak udah meluangkan waktu datang ke sini dan bercerita juga tentang pengalaman dan hasil karya Mbak Puspita. Dan semoga sukses selalu ke depannya dan lebih memperluas melanjutkan bukunya. Ya, betul. Dan semoga ya berkembang ya, Berkembang usaha ini. betul sekali.